Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya, Evan Jaya di sini akan meramalkan tentang mengenai siklus kehidupan, mengenai siklus percintaan, ya. Ini ada request dari teman-teman mengenai tentang rencana, tujuan, dan komitmen. Sebuah harapan yang bagaimana sih untuk orang yang sedang menjalani hubungan spesial, hubungan kekasih, dan hubungan pacar gitu ya. Di sini juga bisa berhubungan dengan hubungan sejenis, hubungan lawan jenis juga bisa ya. Karena di sini banyak requestnya, bisa juga kalau jika sesuai dengan Anda ya masuk juga ke aura-aura dari pesan alam semesta untuk kalian semua ya. Jadi di sini untuk tahun 2022 ini lebih sangat mencekam mengenai asmara percintaan, apalagi yang mengenai tentang sejenis, apalagi yang lawan jenis ya. Nah, di sini juga banyak terjadi sebuah pergolakan cinta, perpisahan, putus nyambung, kembali nyambung, ataupun menjalin sebuah hubungan yang baru, ya. Perceraian di mana-mana dan pernikahan pun juga di mana-mana dan selayaknya di tahun baru di tahun 2022 banyak menjalin sebuah kekasih, sebuah pacaran hubungan yang tak pastinya yang tidak ada ujung-ujungnya untuk menciptakan sebuah hubungan yang langgeng pastinya ya. Oke, teman-teman sini ini adalah bentuk request dari teman-teman ya, hasil ramalan mengenai tentang orang sedang menjalin hubungan asmara, memiliki sebuah harapan, cita-cita, komitmen, sampai untuk ke jenjang pernikahan. Bagaimana itu akan terjadi? Nanti kita akan menjelaskan itu semuanya. Itu akan nanti saya akan menarik 6 kartu, 6 zodiak yang berpengaruh lebih kuatnya di kehidupan asmara percintaan di kartu ini ya. Pesan-pesan alam semesta yang akan disampaikan dan saya akan menambahkan bentuk penerangan saya lebih jelasnya ya. Oke teman-teman, jangan lupa Anda lebih rileks, santai, dan menyikapi respon dalam menanggapi sebuah hasil ramalan saya yang saya sampaikan kepada kalian semua ya. Oke teman-teman, di sini kita akan memulai dengan membuka kartu di tengah. Dengan siklus kehidupan ini harus bersikap lebih sabar dalam menanggapi apa yang sudah direncanakan dalam membentuk sebuah komitmen. Terus yang kedua, ini seharusnya harus bisa lebih fokus pada jiwa kamu, batin kamu, bagaimana kamu menanggapi apa yang seharusnya bisa kamu dapatkan. Ya, rencana tujuan kamu bisa saja terselesaikan dengan baik, tapi yang saya lihat dengan jiwa kebatinan kamu, kamu harus bisa lihat dulu apakah ini bisa sesuai dengan hati nurani kamu, apakah menciptakan sebuah ketulusan hati kamu, atau memberikan sebuah harapan yang semu ataupun sebuah uh, janji untuk bisa melangsungkan sebuah pernikahan ya. Kita akan lihat lagi yang selanjutnya. Ini mengenai pola hubungan. Kurang adanya sebuah keseriusan dan kurang adanya sebuah kejelasan ya. Sehingga sebenarnya ingin menciptakan sebuah komitmen yang jelas, tapi bentuk pola hubungan kalian tidak bagus sekali. Coba saya akan membuka lagi satu kartu ya. Tidak menciptakan sebuah momen yang jelasnya bisa menciptakan sebuah penghargaan dalam hubungan ini. Diri kamu seperti apa? Tidak terciptanya sebuah kenangan masa-masa indah dalam berhubungan ya. Sehingga banyak kebohongan, banyak penipuan, banyak berbohong, dan banyak menyakiti perasaan satu sama lain. Ini adalah bentuk asmara percintaan yang tidak menjalin sebuah keharmonisan ya. Sebenarnya dengan kekuatan jiwa, jalinan asmara, sebenarnya ada rasa saling menyukai, ya, dan juga sudah bisa mengenal lebih jauh apa yang terlintas dalam diri kamu, bisa saling mengenal satu sama lain. Tapi sepertinya ada bertolak belakang dan tidak ada sebuah kebatinan saling memiliki ataupun saling mempercayai satu sama lain ya. Saling menyukai, saling mengenal, tapi tidak ada sebuah kejujuran yang dibentuk dalam sebuah bentuk pola hubungan. Jadi apapun yang diinginkan
kurang adanya sebuah komitmen ya, penghargaan dalam diri kamu, menjaga hubungan kamu yang bagaimana, susah untuk bisa digapai apa yang bisa menjadi diri kamu seutuhnya. Jadi sini udah cukup jelas ya. Sebenarnya kamu dalam kejiwaan kamu harus bisa bersabar. Apakah dia tuh benar-benar menyayangi kamu, atau menghargai kamu, atau ingin memiliki kamu, atau ingin hidup bersama dengan kamu, atau hanya ingin main-main saja, atau tidak ada sebuah keseriusan, kesalahpahaman, atau kayak bagaimana ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah jalinan asmara yang sangat bertolak belakang sama sekali, ataupun tidak memberikan sebuah respon satu sama lain. Sehingga hati kalian merasa terbuka, ataupun juga merasa tertutup, merasa jujur, tapi merasa dibohongi. Ya, nah, jadi hubungan kalian tidaklah pantas untuk dipertahankan. Tapi bagaimana, coba kita akan lihat dengan membuka dua kartu lagi ya. Dengan harapan yang diinginkan, membentuk perhatian, ya. Satu sama lain menginginkan rasa dukungan, rasa doa, ya, perhatian satu sama lain. Dan yang kedua, bentuk pemikiran, ya. Ini yang disarankan, ini yang didapatkan, dan ini yang dijalankan sebuah jalinan hubungan kalian. Tidak ada yang saling memikirkan bahwa kamu menyukai saya, dia menyukai kamu, dan ada sebuah harapan yang memberikan bahwa kamu itu adalah jodoh saya, dan kamu kenapa kamu seperti ini, kayak gitu ya. Jadi bentuk pemikiran itu selalu saling memikirkan satu sama lain, ya. Selalu ada bentuk sebuah kejujuran bahwa kamu itu begini, saya begini seperti kamu. Perasaan saya seperti kamu. Perasaan saya bagaimana, itulah yang mendapatkan sebuah kejujuran. Tapi kejujuran bukanlah yang didapatkan, tapi mendapatkan sebuah tindakan dalam sebuah kebohongan, ya. Nah, terus yang satunya lagi, ini membicarakan tentang sebuah income, ya, sebuah jabatan mungkin, kekuasaan mungkin, atau sebuah profesi, ya. Nah, yang kedua, dia melihat bahwa kamu tidaklah ada apa-apanya, dan kamu tidak bisa memberikan sebuah harapan yang menjanjikan untuk membawa sebuah kebahagiaan. Jadi dia melihat bahwa kamu itu orangnya sangat kritis sekali, karena kamu dengan sisi profesi kamu, jabatan kamu, kekuasaan kamu, ataupun yang lainnya, melihat secara keseluruhan bahwa kamu itu eh, jauh dari eh, apa yang dia bayangkan. Dia ingin bahwa dia itu mendapatkan sebuah pasangan yang punya uang, orang yang berada, dan punya income yang cukup memadai, bisa membuat dia bahagia, gitu ya. Jadi dia merasa bahwa jika hidup bersama kamu, dia bisa hidup dalam kemiskinan, ya. Jadi ini adalah bentuk gambaran, bentuk yang dia curahkan di dalam hati jiwanya, tapi dia tidak berani berkata jujur kepada kamu, ya. Terus keinginan kamu, keinginan yang dari pasangan kamu, dia menunjukkan bahwa dia pengennya ada harapan memiliki sebuah rumah. Rumah yang mewah, atau rumah yang memadai, rumah yang seharusnya dia tinggalkan, ataupun kamu setelah dia menikah punya komitmen bahwa dia tidak tinggal di rumah kumuh, ataupun rumah yang jelek, ataupun yang keinginan dia memiliki sebuah rumah yang seperti apa, ya. Nah, terus di sini dengan bentuk aura dari bentuk pasangan, dia tidak memiliki sebuah aura yang cukup baik ya, karena ini perlu adanya pembersihan aura. Ini sebenarnya dia sih bukan orang yang matre, cuman dia takut untuk menderita ataupun mendapatkan sebuah ketakutan dalam mendapatkan sebuah kekayaan, sebuah harapan, dan apa yang bisa dijanjikan ke masa depan nantinya setelah nanti sudah menikah dengan kamu, ya. Perlu adanya sebuah pencerahan aura, ya, karena dia tidak bisa melihat sebuah masa depan yang nantinya
setelah menikah akan mendapatkan sebuah perubahan yang baik ya. Nah, jadi dua kartu ini dia menganggap bahwa rumah kamu adalah rumah yang tidak layak untuk dia tinggali setelah nanti menikah dengan kamu, dan bentuk pencerahan auranya itu sangatlah tidak benar ya. Dia selalu melihat bahwa kamu itu orang kecil ataupun orang yang tak berada ataupun tidak memiliki sesuatu apapun. Jadi sebenarnya dia suka dengan kamu, dia sayang sama kamu, dia pengen ada sebuah kehidupan yang layak. Cuman ya apa dayanya, sebuah keinginan sangat besar sekali. Hanya karena harapan dia melihat segala sesuatu yang dari kamu, akhirnya dia lebih banyak berbohong dan pelan-pelan ingin berpaling kepada kamu ya. Dan ini tidak ada sebuah kejelasan dalam diri kamu bahwa kamulah yang menjadikan sebuah tokoh utama dalam bentuk pasangan dia, yang nantinya bisa jadi seorang suami ataupun sebagai seorang istri ya. Nah, jadi kamu di sini yang saya lihat, kamu dia tidak ingin menggapai cita-cita bersama kamu, dia tidak ingin mengambil sebuah komitmen yang bagaimana seharusnya bisa kamu inginkan. Apa yang kamu capai, apa yang kamu dapatkan, ini seharusnya sih tergambarkan dalam sebuah diri kamu, bagaimana kamu menyikapi itu semua. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dambakan, apa yang kamu capai, dia tidak sesuai dengan keinginan apa yang dia inginkan ya. Jadi apa yang berhubungan dengan sisi baik buruknya, dia tidak selalu memuji ataupun menguji diri kamu, karena dia selalu merasa bahwa kamu bukanlah segala-galanya yang dia butuhkan saat ini. Jadi di sini untuk jalinan asmara percintaan kamu sudah cukup tahu ya, cukup dimengerti sebenarnya apa sih yang dia inginkan, sebenarnya apa sih yang dia mau, sehingga dia tidak ingin memperjuangkan hubungan kamu dan dia tidak ingin meneruskan komitmen apa yang terlintas di dalam hati kamu, pikiran kamu, dan sebenarnya dia ingin meninggalkan diri kamu ya, tapi apa daya dia hanya bisa lebih banyak berbohong dan berpaling muka, dan apa yang kamu inginkan di sini sama saja nihil dan tidak mendapatkan sebuah kepuasan diri kamu ya. Coba di sini kita akan mengambil lagi untuk keinginannya seperti apa di sini ya. Ini dua kartu ya. Ada bentuk bahwa dia pengen hilang dari hadapan kamu. Dia pengen supaya lari dari jalinan hubungan asmara ini. Dia pengen bahwa kamu itu sudah tidak ada lagi di mata dia ataupun di pikiran dia. Kalau bisa kamu menghilang dalam segala-galanya, menghilang dalam kehidupan dia ya. Dia tidak ingin bahwa kamu itu terlibat dalam sesuatu hal yang ikut-ikutan bisa jatuh dalam kemiskinan ataupun sesuatu yang memberatkan dirinya gitu ya. Dia melihat kehidupan kamu seperti begini, dia selalu berpikir bahwa mungkin saja nanti susahnya ekonomi atau bagaimana mungkin nanti bisa mendapatkan sebuah kemalangan ataupun kesialan. Jadi di sini dia mengharapkan bahwa kamu jangan ada sebuah jalan kasih lagi dan pengennya kamu pergi selama-lamanya dalam kehidupan dia ya. Itu yang dia mau. Coba aku lihat lagi dua kartu yang lain ya. Ini ada dua kartu gambaran. Dia mengatakan bahwa dia ada seorang pria yang dijodohkan ataupun dia lebih tertarik sama orang yang berada, orang yang menyukai dia saat ini ya. Jadi tapi sampai saat ini masih belum punya harapan terhadap si pria ini yang mencintai dia. Tapi dia merasa bahwa pasangan kamu bahwa dia tidak mencintai pilihan orang yang dia sayangi gitu ya. Jadi masih belum punya harapan. Memang di sini persyaratannya itu ini bisa seorang laki-laki, bisa seorang wanita ya. Jadi ini pun sama aja. Jadi kita menceritakan dua gender ya. Dia merasa bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia mau sudah ada. Dia datang sendiri gitu ya. Dia memiliki
seorang tokoh utama yang dengan ciri-cirinya, kriterianya tuh berada, uangnya juga ada, dan profesinya jelas, segala hal apapun juga ada. Jadi dia selalu merasa bahwa yang saya tidak cintai, yang saya tidak sukai datang, tapi yang saya sukai malah bertolak belakang gitu. Jadi ibaratnya dia selalu merasa bahwa orang yang mencintai saya, tapi saya tidak mencintai dia, tapi saya menginginkan apa yang saya harapkan terhadap orang ini gitu loh. Jadi apa yang dia cintai ke kamu, kamu tidak ada sebuah harapan yang dia inginkan gitu loh. Jadi dia munculnya seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang bisa uh, ingin menikahi dia gitu ya. Nah, ibaratnya gitulah. Jadi punya harapan sisi lain dalam bentuk gambaran yang tidak kamu ketahui. Coba di sini kita akan lihat lagi ya. Terakhir, kita akan membuka 3 kartu. Ya, kita akan melihat impiannya itu semua sebenarnya susah ya untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari pasangan kamu. Tidak ada keberuntungan yang besar, tidak ada sebuah hoki rezeki yang didapatkan ya dalam sebuah jalinan asmara ini. Dan sebenarnya juga harapan dia bisa mendapatkan pasangan yang dia dapatkan ya, bukan kamu, tapi sebuah keinginan dari orang itu ya, dari segala harapan yang dia mau ya. Tapi tidak ada sebuah perjalanan hidup terhadap orang yang menyayangi dia gitu loh. Ada sebuah faktor keberuntungan yang besar, bisa hidup enak, mendapatkan zona kenyamanan, tapi di satu sisi dia tidak menyukai orang ini, orang yang menyayangi dia. Jadi tidak ada sebuah perjalanan hidup yang bisa membuat dia hidup bahagia dengan orang yang disayangi orang itu gitulah ya, yang menyukai pasangan kamu. Jadi sebenarnya dia sekarang agak bimbang dan agak ragu apa sih yang dia inginkan dalam diri kamu, sehingga dia sebenarnya saling menyayangi kamu, saling menyukai kamu ya, saling, tapi dia sengaja sendirilah yang saling bertolak belakang ya. Jadi cinta itu ibaratnya selalu menolak, cinta tak terbalaskan, dan datanglah orang yang dia inginkan tapi tidak mau bersama dengan dia. Dia hanya ingin kekayaan dia. Jadi intinya auranya itu sangat tidak bagus sekali ya dalam pembentukan jaringan asmara. Nah, jadi di sini semua udah keterbukaan, semua udah terbuka, udah jujur bagaimana bentuk hasil komitmennya, bagaimana apa yang dia inginkan ke kamu, dan apakah komitmen itu bisa terjadi, dan apakah itu bisa dilakukan sampai ke jenjang pernikahan. Kamu pikirlah sendiri bagaimana kamu menyanggupi apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dipertahankan ya. Oke, teman-teman, di sini kita akan mengambil 6 kartu, 6 zodiak yang lebih terpengaruh oleh jalan asmara seperti ini ya. Kita akan membuka 6 zodiak ya. Kita akan menarik satu kartu, yaitu zodiak Leo ya. Zodiak Leo kita akan buka. Yang kedua adalah zodiak, kita akan menarik Scorpio. Yang ketiga zodiak Capricorn. Yang keempat zodiak Cancer. Yang kelima zodiak Gemini. Yang terakhir zodiak Aquarius. Ya.
Oke, teman-teman, udah cukup dimengerti, yaitu zodiak Leo, Scorpio, Cancer, Capricorn, Gemini, dan Aquarius. Jadi 6 zodiak tersebut itulah yang lebih terpengaruh jalinan asmara yang seperti ini, ya. Jadi intinya kekayaan, kenyamanan, prioritas, kemakmuran, kejayaan, dan kekayaan, ya. Apa yang Anda inginkan, disinilah terwujud sebuah komitmen yang dijanjikan tapi tidak bisa berbicara jujur ataupun takut menyakiti perasaan antar pasangan. Jadi teman-teman di sini, inilah adalah bentuk request. Kamu pengen tahu apa yang diinginkan oleh pasangan kamu yang sebenarnya selama ini tersembunyi di dalam lubuk hatinya. Nah, dan kenapa dia selalu berpaling muka ataupun tolak menolak, cinta tak berbalaskan, dan selalu ingin menghindari ataupun menjauhi diri kamu. Nah, inilah bentuk-bentuk komitmen, bentuk-bentuk rencana tujuan yang susah untuk digambarkan ataupun susah untuk diberikan sebuah harapan yang lebih menjanjikan ke depannya, ya. Oke, teman-teman, 6 zodiak tersebut sudah saya kasih tahu. Jadi, teman-teman bisa lebih meyakinkan diri kamu apakah pasangan kamu menginginkan itu semuanya atau hanya berkebalikan, positif menjadi negatif atau negatif menjadi positif, ya. Oke, teman-teman, sadarilah diri sendiri antar pasanganmu seperti apa dan bawalah sebuah komitmen yang lebih meyakinkan bahwa dia itu adalah yang terbaik untuk kamu, ya. Oke, teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya, ya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dan sampai jumpa.